Selamat pagi pemirsa dulu sekarang. Coba sebutkan kota-kota tujuan wisata di Indonesia. Setuju ya kalau Yogyakarta pasti jadi salah satu daftar kota yang wajib dikunjungi. Well, kali ini kita akan melihat warna-warni yang ada di kota gudeg ini. Nah, bicara soal warna-warni Yogyakarta, rasanya kurang lengkap kalau nggak membahas kampung yang satu ini. Sekilas memang terlihat seperti bangunan yang ada di luar negeri ya. Bangunan warna-warni ini adalah sebuah kampung yang berada di sebelah timur bantaran Kali Code yang membelah kota Yogyakarta. Kampung Code yang penuh warna ini bukannya tanpa arti loh, ada makna mendalam yang dituangkan di dalamnya. Misi Pak, Iya Mbak. ini emang biasa rutin ngecat-ngecat kayak gini? Oh iya Mbak, secara berkala kita adakan di sini. Kalau memang cat ini udah pudar, kita cat ulang. Oke, semangat Pak! Iya, dulu pada tahun 1980-an, Kampung Code merupakan rumah-rumah bambu yang kumuh dan tidak tertata. Kebanyakan warga yang tinggal di sini tidak bekerja atau menjadi pemulung. Lalu pada pertengahan tahun 1983, almarhum Romo Mangunwijaya bersama para relawan menata kawasan pemukiman ini. Baik penataan letak sesuai kontur tanah ataupun penambahan fasilitas umum. Tak hanya itu, pembinaan moral juga dilakukan terhadap warganya. Nah, sampai sekarang sepeninggal Romo Mangun tidak ada perubahan pada konstruksi bangunan. Hanya dicat ulang saja pada tiang dan dindingnya. Ya, warna-warni itu ada dua sisi ya. Secara harafiah, ini harapannya kan menjadi lebih indah, tidak terkesan kumuh gitu. Tapi memang ada makna yang lebih mendalam. Jadi kehidupan kami yang awalnya dari kehidupan hitam gitu, bisa menjadi lebih baik di kemudian harinya, bisa menata lebih baik. Paling enggak ya untuk anak cucu kami bisa menjadi lebih baik lagi. Yap, warga Code menjaga betul apa yang telah dibangun sejak dulu. Begitu juga dengan budaya gotong royong yang nggak pernah absen dari kehidupan sehari-hari warga. Termasuk ketika membersihkan sampah di kali. Mereka menjaga agar Kali Code tetap bersih dan menarik. Gak cuma di Yogyakarta ya pemirsa, keindahan kampung warna-warni juga bisa ditemukan di penjuru dunia. Dari Rochelle, Poland, Valparaiso, Chili, Burano Island, Italia, hingga di Nijhaven, Copenhagen, Denmark. Annyeonghaseyo. Udah tahu dong ya dari sapaan tadi, kalau di negeri ginseng ada desa warna-warni yang sering disebut Santorini asal Korea. Tepatnya di Gamcheon Cultural Village di kota Busan. Desa ini memang memanjakan mata dengan berbagai hasil karya seni seperti lukisan dan pernak-pernik lainnya yang menghiasi seluruh desa. Tidak hanya ratusan rumah penduduk asli yang dicat berwarna-warni, di desa ini juga terdapat rumah seni berupa museum atau tempat yang memungkinkan pengunjung untuk membuat hasil karya seninya sendiri. In Smurf Village, each and every Smurf plays their own special. Nah, masih ingat makhluk kecil berwarna biru ini? No problem, Clumsy. You keep me employed. Ya, The Smurfs. Film yang meraih sukses fenomenal dengan penghasilan sebanyak 563 juta US dollar ini mengisahkan tentang petualangan Smurfs yang lari dari kejaran penyihir jahat Gargamel hingga masuk ke dunia manusia. Clumsy! Hey guys, hi Jokey. Hi Clumsy.
clumsy now. Pemirsa, ternyata desa serba biru yang ada dalam cerita film animasi Smurf bukan cuma kisah fiksi belaka loh. Desa kecil bernama Huskar di Spanyol inilah buktinya. Dalam menyambut rilisnya film The Smurfs, desa yang semula berwarna putih ini dicat menjadi biru semua. Ya, inilah yang menjadi daya tarik bagi para wisatawan. Sampai-sampai desa ini gak mau dikembalikan lagi menjadi putih seperti semula usai rilisnya film The Smurfs. Kalau di Spanyol ada desa Smurf, di Yogyakarta ada desa Teletubbies. Disebut desa Teletubbies karena mirip dengan rumah toko boneka berwarna-warni tersebut. Jika dilihat dari ketinggian, rumah ini berbentuk setengah bola. Rumah dom ini merupakan satu-satunya di Indonesia, bahkan di Asia loh. Sebenarnya rumah-rumah ini merupakan rumah anti gempa. Dan bukan tanpa alasan, jika Dusun Sengir Sleman dipilih menjadi lokasi pembangunan 80 rumah dom ini. Saat terjadi gempa, kawasan ini merupakan wilayah yang rusak parah. Tanah sekitarnya ambles hingga rumah-rumah warga menjadi hancur. Iya, pengalaman memang guru yang paling berharga ya pemirsa. Nah, karena bentuk rumahnya unik, warga sepakat menjadikan tempat tinggal mereka sebagai tempat wisata pada tahun 2007 silam. Makanya, gak heran ya kalau kampung ini ramai dikunjungi wisatawan. Selain itu, meski bentuknya kecil, ternyata rumah dom memiliki beberapa ruang dan terdiri dari 2 lantai. Uniknya lagi nih, saat cuaca panas, kondisi dalam ruangan rumah ini terasa dingin. Dan saat hujan lebat, penghuninya akan merasa hangat. Salah satu bagian penting dari sebuah bangunan adalah lantai. Ya, selain untuk berpijak, penutup lantai ternyata mampu loh mempercantik dan menambah nilai seni pada bangunan. Seperti ubin atau tegel yang berwarna-warni ini. Tegel yang diserap dari bahasa Belanda tehel sudah masuk ke Indonesia sejak tahun 30-an. Oh ya, sekalipun penggunaannya mulai digantikan oleh keramik di tahun 90-an, tapi tegel masih banyak diminati sampai sekarang, terutama untuk kebutuhan arsitektur etnik. Kami arsitek etnik, lalu kenapa sih nggak memproduksi sendiri? Karena memang kebutuhan akan arsitektur etnik itu ya adalah tegel itu sendiri atau ubin. Pemirsa, dulu tegel atau ubin hanya digunakan oleh kaum bangsawan karena harganya yang cukup mahal dan juga prosesnya yang rumit. Saya jadi penasaran, kira-kira seperti apa ya prosesnya? Nah, sekalipun sekarang tegel motif warna-warni asli Yogyakarta ini bisa dipakai oleh siapa saja, tapi proses pembuatannya masih sama seperti dulu, secara manual dan murni buatan tangan loh. Pertama, semen serta pewarna yang sudah dicampur harus diayak sampai 5 kali hingga benar-benar halus. Warna-warni ini dipilih sesuai desain motif yang diinginkan pemesan. Lalu, pasang cetakan motif yang terbuat dari lembaran kuningan ke dalam cetakan baja. Cetakan kuningan ini mirip dengan cetakan untuk membuat batik. Kemudian, adonan pewarna dituang ke dalam tiang ruang cetakan motif menurut warna yang diinginkan. Setelah mengisi ruang cetakan, jangan lupa untuk mengambil cetakan motif dari cetakan baja. Kemudian, bahan tersebut dipadatkan dengan mencampur semen, mil, dan pasir murni sebagai lapisan terakhir. Baru setelah itu dipres dengan mesin tekan hidrolis. Nah, ini dia tegel yang juga merupakan hasil karya seni. Karena untuk membuatnya saja dibutuhkan kecermatan dan keterampilan loh. Tegel yang sudah jadi dikeringkan di rak selama 1 hari penuh. Kalau sudah kering, tegel akan direndam di dalam air semalaman untuk membuat tegel lebih kuat. Lalu, tegel yang sudah direndam semalaman akan dikeringkan kembali supaya kualitas warnanya tahan lama.
Oh iya, tegel hanya diproduksi berdasarkan pemesanan dan nggak bisa terburu-buru dalam pengerjaannya. Selain karena bahan pewarna yang digunakan didatangkan langsung dari Belanda maupun Jerman, proses pembuatannya pun memakan waktu hingga 1 minggu hanya untuk 1 buah tegel. Wah. Memang proses tidak pernah membohongi hasil ya. Tegel berwarna-warni ini sangat cantik dan juga kuat. Pemirsa dulu sekarang, wisata di Jogja ini memang bikin hari-hari saya berwarna-warni. Sampai-sampai urusan makanan pun serba colorful. Nah, kuliner warna-warni berikut ini memang lagi hits di Yogyakarta. Eits, ini bukan geplak warna yang asli Bantul itu, melainkan burger berwarna-warni pertama di Yogyakarta. Mbak, ini burgernya ada warna apa aja sih? Ada pilihan warnanya, ada pink, toska, merah, sama hitam. Terus yang paling banyak itu Yang yang mana? paling banyak disukai biasanya yang pink sama toska. Udah pesen semuanya aja deh. Oh oke, pesan semuanya ya kak. Jadi ada 4 warna, pilih warna semuanya. Oke, mau pilih toppingnya juga ada beef, chicken, sama fish. Beef boleh. Makasih kak. Ya, Doodle Burger menyediakan burger berwarna merah, biru toska, pink, hitam, dan coklat. Burger warna-warni ini beneran bisa dimakan kok. Bahkan ada kombinasi rasa yang unik dari roti burger warna-warni dan juga daging isiannya. Roti produksi kafe ini terasa lebih manis dan empuk saat dikunyah. Apalagi dimakan bersama daging sapi yang sudah dicampur dengan secret sauce milik Doodle. Padahal proses pembuatannya nggak jauh berbeda dengan burger pada umumnya. Roti dipanggang, kemudian isiannya seperti telur dan daging sapi juga dimasak hingga matang. Baru setelah itu disatukan menjadi burger yang siap dinikmati. Meskipun terbilang baru, namun kafe ini tak sepi pengunjung. Popularitas burger berwarna-warni ini rupanya tersebar melalui foto-foto cantiknya di media sosial. Uniknya adalah yang pertama kita mengandalkan secret sauce atau special sauce-nya Doodle yang tidak dimiliki oleh warung burger yang lain. Dari situ kita tambahkan untuk promosinya bahwa kita ada burger berwarna-warni, tapi andalan kita tetap di secret sauce-nya. Iya, warna-warni pada makanan ternyata memang mampu menambah nafsu makan loh. Apalagi di kafe ini juga disediakan permainan yang bikin pengunjung betah lama-lama. Soalnya lumayan enak, terus sama ya enak aja, ada mainannya juga, jadi sekalian nongkrong-nongkrong, sekalian ngobrol, sekalian makan. Warnanya lucu kan, terus enak juga. Terus harganya juga terjangkau. Anak-anak suka warna-warni dari burgernya. Nah pemirsa, gimana? Tertarik mencoba burger berwarna-warni ini? Oh iya, habis ini kita masih ngebahas warna-warni Yogyakarta. Tetap di Dulu Sekarang ya.